Shalom alaikum Besem Hamasiyah. Bangsa ini sedang dalam konteks perjuangan. Maka sekecil apapun kesalahan itu akan merembet kepada yang lain. Anda bisa bayangkan, sekitar 2 juta manusia itu setiap hari mereka bersama-sama di padang gurun yang sulit. Ini bukan situasi normal, ini situasi yang darurat. Nah, maka ketika terjadi orang melakukan perbuatan salah itu cepat menyebar. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan menghadapi permohonan Nabi Musa itu sesungguhnya juga mendengarkan, tapi mereka mengingatkan bahwa mereka diingatkan bahwa orang Israel itu sudah 10 kali mereka mencobai aku dan mereka tidak mendengarkan firmanku, tidak mendengarkan suaraku. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 22. Nah, kita bertanya, 10 kali umat Israel mencobai Tuhan itu apa saja? Kita bisa kilas balik lagi ya. Yang pertama, Keluaran pasal 14 10 sampai 12. Ketika tentara Fir'aun hampir mengejar mereka, apa kata Bani Israel? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di tempat ini? Jadi itu ya benar-benar mental yang tidak merdeka, bukan berjiwa merdeka. Setiap kali mereka dilanda kesulitan, mereka membayangkan zona hidup mereka di Mesir. Kedua, mencobai kedua itu Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Peristiwa Mara ketika mereka menemukan air pahit. Ya. Kemudian ketiga, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 3. Di padang gurun saat mereka kelaparan, seandainya kami mati di tanah Mesir dengan menghadap kuali berisi daging. Dibayangkan, seperti itu mentalitas bangsa yang dipimpin oleh Musa. Keluaran 16 ayat 19 dan 20 itu adalah mencobai keempat. Di padang gurun ketika mereka tidak memperhatikan penyimpanan mana sampai pagi sesuai dengan instruksi Tuhan kepada Musa. Kelima, Keluaran 16 ayat 27 sampai dengan 30. Juga di padang gurun ketika mereka mengabaikan Musa untuk mengumpulkan mana sampai pada hari ke-7. Ini artinya bukan sekedar mispatim yang dilanggar, tetapi juga aturan-aturan lain yang dilanggar. Bagi bangsa Israel itu tergantung, ya seperti hukum itu kan kontekstual. Ketika orang melakukan perzinahan, entah itu orang Malaysia, entah itu orang Indonesia, zina ya zina, membunuh ya membunuh. Harga jiwa manusia di mata Tuhan, apapun warna kulitnya itu sama. Itulah yang mendasari yang dikenal dengan Misfot Beni Noah, hukum Nuh yang mengatakan bahwa aku akan menuntut darah. Karena apa? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini universal. Tetapi nanti kita melihat bagaimana seorang pelanggar Sabat juga dihukum. Sabat itu bersifat memorial. Karena apa? Entah itu mispatim, entah itu hukum universal, entah itu memorial, entah itu adalah hukum yang khusus spesial. Itu dampaknya sama, hanya perbedaannya segmennya saja. Jadi ketika orang yang disebut ger atau orang proselit atau orang goyim sudah menjadi warga Yahudi, ya dia berlaku atas hukum Yahudi. Nah, tetapi kemudian derajat pelanggaran hukum yang sifatnya memorial tentu itu hanya berlaku bagi orang Israel, tidak berlaku bagi orang yang lain. Nah, kemudian itu yang keenam, di Rafidim ketika mereka mengeluh tentang air, tidak ada air. Keluaran 17 ayat 1 sampai 4. Kemudian ketujuh, Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Di Sinai ketika Harun memimpin mereka membuat patung anak lembu emas. Ini pun juga membayangkan kembali dewa Mesir mereka. Jadi artinya mentalnya itu benar-benar selalu mengarah ke masa lalu, ke Orde Lama ketika mereka merasa nyaman dengan segala kehidupan sekalipun mereka itu dalam penjajahan. Kemudian yang ke-8, di Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Ditebrah ketika mereka mengamuk kepada Tuhan. Bilangan 11 ayat 4 sampai 34 itu adalah ke-9. Di Kibrot Hatawah ketika mereka menggerutu, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kemudian baru yang terakhir yang baru kita baca tadi, pasal 14 awal
ayat 1 dan 3 di Kades itu sudah masuk wilayah Yordan ketika menolak laporan Yosua dan Kaleb dan berkata, sekiranya kami mati di Mesir, atau baiklah kita mengangkat pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi benar-benar itu pemberontakan terhadap otoritas Musa dan Harun. Dan pemberontakan tidak selesai karena kita masih melihat yang lain-lain. Nah sekarang dalam konteks pengaturan hukum, dalam kitab Taurat itu diatur tentang perbuatan-perbuatan kesalahan yang tidak sengaja dan perbuatan kesalahan yang disengaja. Ini disebutkan dalam pasal 15 ketika Tuhan mendeskripsikan tentang korban api-apian, artinya korban yang semua di atas api dalam pembakaran, ya, korban macam-macam. Di situ jelas sekali banyak korban itu dicantumkan di situ, dan ini pengulangan dari kitab Imamat, ya. Misalnya ketika seorang melakukan dosa yang tidak disengaja, lalu mereka harus mempersembahkan tebusan, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan Tuhan, serta korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan seterusnya. Jadi institusi korban itu dilakukan untuk kesalahan atau dosa yang tidak disengaja karena kekilafan. Tetapi bagaimana dosa yang disengaja atau kesalahan yang disengaja? Dia harus dimusnahkan, hukuman mati. Dan ini disiplin yang memang berlaku di kalangan bangsa Yahudi pada masa Eksodus itu.